Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, Raja Utama Putri Stepma Palmanika, NPP 320740, asal pendaftaran Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi tentang kasus sistem informasi website teknologi IT di dunia dan di Indonesia pada kurun waktu 2 tahun terakhir. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas struktur praktik cyber. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai akhir. Langsung saja, kasus yang pertama, yaitu tentang kasus serangan ransomware Medibank di Australia pada Oktober 2022. Apa sih yang melatar belakanginya? Pada Oktober 2022, perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Australia, Medibank Private Ltd, mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan pencurian data pribadi dan klaim kesehatan jutaan pelanggannya. Hasil investigasi internal Medibank menyimpulkan bahwa peretas telah mengakses semua data pribadi dan sebagian besar data klaim kesehatan pelanggan produk AHM, mahasiswa internasional, dan Medibank. Pastinya, dalam kasus ini, peretas memiliki beberapa teknik, di mana pada kasus ini, peretas kelompok kriminal cyber dari Rusia yang dikenal dengan ransomware evil atau Revil bertanggung jawab atas serangan ini. Mereka memiliki beberapa teknik, di antaranya yang pertama, dalam kasus Medibank ini, para negosiator Revil menghubungi langsung CEO perusahaan melalui pesan teks dan mengancam akan merilis informasi medis sensitif jika tidak dibayar uang tebusan. Yang kedua, membatasi organisasi dari mengakses file dengan mengenkripsi mereka menggunakan ransomware. Yang ketiga, memasukkan sistem cyber untuk mencuri data sensitif. Yang keempat, menuntut uang tebusan untuk membebaskan data yang enkripsi. Itulah beberapa teknik yang digunakan oleh para peretas untuk melakukan serangan pada Medibank di Australia pada Oktober 2022. Dalam hal tersebut, pihak Australia tidak gentar, melainkan mereka mencari solusi dan langkah konkret yang pasti dan bisa membantu untuk mengatasi serang tersebut. Di antaranya, Medibank menolak membayar uang tebusan karena membayar hanya akan mendorong peretas untuk memeras pelanggan secara langsung dan menyakiti lebih banyak orang. Kemudian, Medibank juga memperingatkan pelanggan untuk waspada terhadap penjahat yang mungkin menyamar sebagai perusahaan. Yang ketiga, pemerintah Australia dan perusahaan swasta perlu meningkatkan pertahanan cyber mereka untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Selanjutnya, penegakan hukum internasional harus diperkuat untuk mengejar dan menghukum kelompok kriminal cyber seperti Revil yang berbasis di luar negeri. Dan yang terakhir, kesadaran dan pelatihan keamanan cyber harus ditingkatkan di semua sektor untuk membantu mencegah dan mengatasi serangan ransomware. Itulah dia untuk kasus yang pertama. Selanjutnya, kita akan ke kasus yang kedua. Selanjutnya, jangan sampai tinggalkan. Kasus yang kedua, yaitu kasus serangan ransomware Lockbit pada Bank Syariah Indonesia atau BSI pada Mei 2023. Apa sih yang terjadi pada kasus ini? Baik, pada kasus ini terjadi pada 8 Mei 2023, di mana Bank Syariah Indonesia mengalami gangguan layanan yang signifikan, termasuk ketidakmampuan nasabah untuk mengakses aplikasi mobile dan ATM. Awalnya, BSI mengklaim bahwa masalah tersebut disebabkan oleh pemeliharaan sistem. Namun, pada 14 Mei terungkaplah bahwa gangguan tersebut sebenarnya merupakan akibat dari serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok peretas Lockbit
3.0. Lockbit dikenal sebagai salah satu kelompok ransomware paling aktif dan berbahaya, beroperasi dengan model ransomware as a service atau RAAS. Mereka meminta tebusan sebesar $20 juta atau sekitar 296 miliar untuk tidak membocorkan data nasabah yang dicuri. Diperkirakan bahwa sekitar 15 juta data nasabah, termasuk informasi sensitif seperti nama, alamat, dan riwayat transaksi telah dicuri selama serangan ini. Dampak dari serangan ini sangat besar bagi BSI, mengakibatkan lumpuhnya layanan perbankan selama hampir 5 hari, dan merusak reputasi bank syariah terbesar di Indonesia. Manajemen BSI berusaha untuk memulihkan layanan dan berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk menahan isu kebocoran data ini. Peretas yang ada di Indonesia tidak kalah dengan yang ada di dunia, di mana para peretas memiliki beberapa teknik untuk meretas data-data yang ada di Bank Syariah Indonesia. Di antaranya, yang pertama, eksploitasi kerentanan. Lockbit memanfaatkan kelemahan dalam jaringan dan sistem BSI, termasuk perangkat lunak yang belum diperbaharui atau memiliki celah keamanan untuk mendapatkan akses ke sistem ini baru. Kedua, pengguna RDP atau Remote Desktop Protocol. Penyerang sering membeli akses RDP di dark web, memungkinkan mereka untuk mengakses perangkat korban dari jarak jauh dan melancarkan serangan lebih mudah. Yang ketiga, phishing. Teknik ini mungkin digunakan untuk mengelabui karyawan BSI agar mengklik tautan berbahaya atau mengunduh file yang terinfeksi, memberi penyerang akses ke jaringan internet. Yang keempat, enkripsi data, di mana setelah berhasilnya masuk, ransomware mengenkripsi data penting dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses tersebut. Apa sih solusinya? Ada beberapa solusi yang digunakan pemerintah untuk mengatasi serangan tersebut. Di antaranya, pertama, audit keamanan dan digital forensik, di mana dia melakukan audit menyeluruh terhadap sistem IT untuk mengidentifikasi celah keamanan dan menganalisis bagaimana serangan terjadi. Ini juga termasuk melakukan forensik digital untuk memahami dampak serangan. Yang kedua, peningkatan sistem keamanan, menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat seperti pembaruan rutin perangkat lunak, penggunaan firewall yang kuat, dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Ini dapat memberikan sesuatu yang baru melalui memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keamanan cyber, termasuk cara mengenali email, phishing, dan praktik terbaik dalam menjaga data sensitif. Kemudian keempat, backup data rutin. Hal ini mengimplementasikan prosedur backup data secara berkala dan memastikan bahwa cadangan disimpan di lokasi yang aman dan terpisah dari jaringan utama. Ini akan membantu pemulihan data jika terjadi serangan di masa depan. Dan yang terakhir, kerjasama dengan otoritas, di mana BSI harus bekerja sama dengan pihak berwenang dan lembaga keamanan cyber untuk menangani insiden ini dan mencegah serangan serupa di masa mendatang. Sekian video presentasi yang dapat saya buat. Kiranya video presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Silakan disimak baik-baik, jangan sampai rekan-rekan sekalian melewatkannya. Terima kasih.